Akhirnya apa? Adabnya belum terbentuk, karakternya belum terbentuk, keikhlasannya belum terasah, ibadahnya juga belum terbentuk. Apa yang terjadi? Kalau kita sudah berkomitmen bareng-bareng dalam sebuah kontribusi amal yang besar, yang kita ingin buktikan sebagai pilihan kita sebagai orang yang menjadi muslih, tapi kemudian kita solih secara pribadi tidak kokoh, banyak madharat dan banyak akibat yang harus dibayar secara mahal. Contoh, orang yang kemudian berkomitmen bareng-bareng nih, dia tidak memperhatikan ibadahnya. Maka bisa jadi kemudian akhirnya nilai-nilai proyek dakwah itu terkurangi keberkahannya. Kenapa? Karena dilakukan oleh orang-orang yang lemah ikatan mereka dengan Allah. Kan kita paham ya, amal solih pribadi sangat menentukan kemenangan besar kaum muslimin. Sebagaimana yang kita jumpai dalam masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yaitu ketika kita mendapati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada satu peperangan yang lambat sekali mendapatkan kemenangan. Dicek sama Umar, apa yang kurang? Diperhatikan satu persatu umat ini apa yang kurang, kok sampai lambatnya pertolongan pada peperangan itu. Padahal biasanya kaum muslim itu menang dengan begitu gemilang ketika Allah menurunkan pertolongan-pertolongan cepat dan tidak terduga dalam setiap peperangan. Peperangan ini lambat. Kisah ini sangat terkenal di kitab-kitab sirah, di pojok-pojok sejarah yang ditulis oleh orang-orang solih. Sampai akhirnya dicek, dievaluasi sama Umar bin Khattab. Ketemu, ternyata pasukan-pasukan ini meninggalkan salah satu amalan pribadi. Amalan siwak. Mereka meninggalkan amalan siwak. Lalu akhirnya datanglah sebuah instruksi dari Khalifah Umar bin Khattab. Setiap pasukan harus bersiwak. Karena mereka meremehkan urusan siwak. Pasukan itu akhirnya bersiwak, sampai kemudian pasukan itu dengan izin Allah diberikan kemenangan. Mari kita ngambil sebuah iktibar dan perenungan mendalam dalam peristiwa kelalaian para sahabat Nabi dalam urusan siwak. Itu mengakhirkan kemenangan. Ketika mengembalikan proses kesolihan pribadi mereka dengan bersiwak kembali, walaupun itu nggak wajib, maka akhirnya terjadilah kemenangan yang besar ketika pertolongan Allah itu Allah berikan. Apa yang saya ambil? Sebuah pelajaran besar dari pojok sejarah ini. Kalau kita menjadi muslih, tapi kemudian kita tidak menjadi solih secara pribadi kita, ada banyak kewajiban kita yang berantakan, ada urusan kita yang masih berantakan, yang tidak kita tunaikan, maka sulit. Kemenangan yang didapatkan pun hanya kemenangan semu, yang sifatnya hanya indah dipandang tetapi tidak mengakar betul bahwasanya itu membawa kebaikan untuk kehidupan agama Allah. Urusan siwak, coba. Urusan siwak ditinggalkan, rusak, lambat pertolongan datang. Banyak orang yang sudah berkomitmen di dalam mereka berjamaah, ketika bersama, di dalam satu komunitas bersama, tapi ternyata kemudian tidak memperhatikan bagaimana kesolihan pribadi. Apa yang terjadi? Ada yang menjadi makmum ketika mereka menjadi orang yang diperintah, lalu mendapatkan satu instruksi, lalu kemudian ternyata dia merespon dengan berbagai macam hal yang tidak selazimnya dilakukan sama orang yang solih untuk pribadinya. Ada orang yang terkadang urusan dia dengan suaminya belum selesai, belum mendapatkan izin dan ridho dari suaminya, dia sudah pergi lebih dahulu. Walaupun konteksnya yang dia lakukan adalah satu amal kebaikan, yang dia ingin berikan kebaikan itu kepada orang. Tapi ketika kesolihan ini di dalam rumah ketika tidak mendapatkan ridho dari suaminya, membawa dampak-dampak besar dalam setiap program-program dakwah yang kita berkomitmen untuk memberikan kontribusi. Ini loh yang sering menjadi masalah. Kita kalau sudah berdakwah, ingin memberikan kontribusi untuk agama, untuk bangsa yang kita cintai, kemudian kita tidak mensolehkan diri kita. Contoh kasus, kita tidak pernah tahu bagaimana pentingnya ikhlas. Apa yang terjadi? Kita baru mendapatkan program ada sedikit ujian, kita langsung curhat sama manusia. Kita kemudian kecewa, lalu kemudian kita akhirnya lupa bahwasanya ada pelajaran tentang keikhlasan. Lupa bahwasanya proyek dakwah itu harus betul-betul karena Allah, bukan untuk mengkayakan kita. Bukan untuk menjadikan pundi-pundi di balik setiap program-program yang kita berikan itu ternyata menguntungkan untuk kita.
semata. Itu kan persoalan-persoalan yang sering kita jumpai di dalam langkah-langkah komunitas-komunitas bersama. Yang tentunya kalau ditarik menjadi sebuah iktibar, ibrah untuk kita, ini mungkin ada sebuah proses yang lompat dia. Dari proses mensolihkan dirinya, belum selesai, sudah lompat untuk mensolihkan orang lain. Ketika dia belum rapi fondasinya, dia buru-buru membangun lantai kedua. Menjadi muslim itu lantai kedua. Menjadi solih itu lantai pertama. Mana yang penting? Mana yang penting Mas Iwan? Lantai pertama atau lantai kedua? Lantai pertama. Lantai pertama harus kuat dulu. Lantai yang kedua, ketika lantai yang pertama kuat, tidak akan membahayakan apapun yang dibangun di lantai yang kedua. Mau dibangun kolam renang, mau dibangun tempat jemuran, ada kamar, ada kolam renang. Selama lantai yang pertama kuat, kokoh, dihitung dengan detail, berdasarkan kekuatan tanah dan konturnya, tidak membahayakan apa yang dibangun di lantai yang kedua. Tapi kalau lantai yang pertama, konturnya kemudian tidak dihitung, tanahnya, kemudian hitungannya, lalu buru-buru kita membangun lantai yang kedua, apa yang terjadi kalau lantai kedua langsung dibangun? Maka hanya dibangun satu kamar kecil untuk mbak yang ada di rumah itu pun ambruk. Kenapa? Bukan yang salah lantai duanya, yang salah kita tidak membangun kuat lantai pertama. Ini yang kemudian kita harus kemudian ini kan. Makanya ini merupakan shop muslimah ini yang pertama kalau tidak salah di musim pandemi. Ini akan menjadi sebuah pembelajaran kita. Kita di shop muslimah pingin berkomitmen bareng-bareng dengan seluruh majelis taklim, pingin sekali untuk memberikan kontribusi untuk umat, untuk masyarakat, untuk negara yang kita cintai. Tapi kontribusi sebelum kita memberikan itu, sekali lagi tidak boleh melupakan kita dan melalaikan kita untuk membangun fondasi dulu. Gimana sih sikapnya seorang muslimah itu? Bagaimana muslimah ketika menuntut ilmu? Bagaimana karakternya seorang muslimah? Bagaimana muslimah di dalam keluarga? Bagaimana muslimah di dalam tazkiyatun nafasnya? Bagaimana muslimah ketika bermuamalah dan berukhuwah? Ini kan terkadang malah luput dari kita. Kalau ini luput, muslimah di dalam bertolabul ilmi lemah. Muslimah di dalam berkeluarga ternyata masih lemah. Muslimah di dalam dia tazkiyatun nafasnya masih lemah. Kalau ini masih lemah, anak khawatir. Nanti setiap program dan setiap proyek-proyek yang nanti akan dilahirkan, ketika tidak ada diiringi sebuah komitmen untuk menguatkan lantai fondasi, maka apapun proyek itu hanya menghasilkan sebuah perkara kemondorotan. Perkara mondorot. Bukankah kita sudah sering banyak melihat komunitas asalnya berjalan bagus, jalan, komitmennya kemudian sudah mulai nampak. Tapi ternyata seiring waktu proyek-proyek itu rontok satu persatu. Orang-orangnya rontok satu persatu. Kenapa? Karena mungkin banyak masalah yang kemudian dari awal fondasinya tidak dibangun secara utuh bersama-sama dulu. Sehingga akhirnya seiring proyek yang dilakukan, seiring satu persatu rayap-rayap itu datang untuk menggerogoti lantai pertama. Yang sebenarnya lantai pertama itu adalah diri kita sendiri.